Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Baiklah, Miss Hem dan Miss Happy, malam ini kita mau ngobrolin sesuatu yang berbeda ya, tentang manusia itu sebenarnya bisa melakukan lebih dari apa yang dia pikirkan. Wise. Ini kan manusia itu sebenarnya dari sejak di dalam kandungan, ketika kita dilahirkan itu kan ini ya, melalui proses yang rumit di mana yang akhirnya jadi kita itu harus mengalahkan berapa ribuan apa jutaan apa sel sehingga jadilah kita gitu. Jadi kita ini sebenarnya kan born to be a winner, lah dilahirkan untuk menjadi pemenang. Tetapi Miss Hem dan Miss Happy, pertanyaannya adalah kenapa sih sebenarnya manusia ada yang memilih ya, kalau saya bilang memilih mungkin ya, memilih untuk tidak melakukan hal yang lebih dari yang bisa dia lakukan. Dari Miss Hem dulu mungkin ya. Aku hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini sebenarnya diajukan untuk saya pribadi atau gimana ya? Kayaknya enggak, kalau Miss Hem aja udah banyak kerjaan gitu ya, masih tetap sempat ngaret gitu. Kayaknya ini bukan pertanyaan untuk Miss Hem ini. Ya itu kan juga termasuk ya. Kan bisa aja, santai-santai aja, kenapa? Kok masih mengaret pemirsa? Ya. Ya kalau dikaji dari keilmuan kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya. Yang tadi Miss Wiri udah bilang bahwa we born to be a winner, itu mulai semangatnya itu dan hikmahnya itu udah dikasih Allah dari mulai penciptaan kan. Nah kemudian kalau itu tidak dikaji, kalau itu tidak ada orang yang ngasih tahu, ya dia akan ketutup informasi itu di situ. Sehingga kadang-kadang semangat untuk melakukan sesuatu yang awalnya kayaknya tidak disangka bahwa dia mampu, itu butuh beberapa faktor dari luar dulu sih memang. Yang pertama ya informasi itu tadi. Yang kedua mungkin kebiasaan yang diciptakan di dalam rumah itu sendiri, baik itu kebiasaan belajar bersama atau ya faktor-faktor ibu bapaknya memberikan buku terkait dengan pengetahuan dan lain sebagainya. Kayak harus ada hentakan-hentakan yang dikasihkan dari pihak luar kepada pihak diri kita agar kita itu punya cermin di dalam hidup kita. Itu kalau faktor dari dalam itu kan, ketika faktor dari luar itu memicu tapi dari dalam sendiri ya itu boles saya ngono wow. Itu kan berarti ada faktor yang harus dikaji lebih dalam secara psikologi. Baik, silakan Miss Happy, bagaimana nih tambahnya dari sudut psikologi, apa yang menyebabkan manusia akhirnya mengambil keputusan untuk ya sudahlah kita standar-standar aja, nggak usah berbuat lebih. Gimana Miss Happy? Ya sebenarnya kalau nyambung tadi ya yang disampaikan oleh Miss Hem, itu saya juga sepakat sekali bahwa lingkungan tuh sangat membentuk gitu. Jadi bagaimana seorang anak itu melihat teladan, melihat sekelilingnya. Katakan ada ya istilah buahnya itu tidak jauh dari pohonnya gitu. Jadi sebenarnya kalau anak kan juga mereka akan belajar banyak dari pengamatan sehari-harinya bagaimana gitu, termasuk di pola asuhnya juga. Kalau misalnya mereka itu sudah terbiasa untuk ditunjukkan gitu ya sehari-hari, maksudnya orang tua nggak cuma ngomong aja gini gitu harus gini harus gitu, tapi juga mereka melihat setiap hari, otomatis nanti akan menjadi kebiasaan juga gitu. Bagaimana orang tua juga memberikan pendidikan tentang berusaha, tentang bagaimana tidak mudah menyerah, tentang bagaimana menilai
apa keinginan atau cita-cita dan mengusahakannya, itu juga sebenarnya sangat berpengaruh pada nantinya seseorang itu akan memilih untuk ya wes lah isoku yo mek ngene tok gitu ya, ibaratnya biasa-biasa aja, atau dia mau effort lebih seperti itu. Nah terus kemudian juga biasanya tuh semakin ini ya, kalau anak kecil tuh kan yang dilihat tuh belum cukup banyak gitu, sehingga banyak sekali orang yang bilang anak kecil tuh masih suci, masih murni gitu ya, keinginannya masih bisa tinggi-tinggi gitu. Sementara semakin dewasa gitu, seharusnya kan pemahamannya semakin banyak, semakin bisa mempertimbangkan dengan bijak gitu. Tapi seringkali rasa takut itu jadi jatuhnya lebih besar gitu daripada keberanian untuk mau mengejar apa yang memang diinginkan tadi gitu. Misalnya nanti kalau gagal gimana? Nah itu kekhawatiran tuh jatuhnya lebih besar gitu. Jadi karena mungkin dia melihat pengalaman orang lain gitu, dia melihat situasi yang mungkin secara konteks tuh berbeda sekali dengan kondisi dia gitu, tapi akhirnya jatuhnya lebih besar khawatirnya dia daripada dia untuk berusaha untuk melogika hal-hal yang berbeda dari situasi. Kenapa kok orang itu bisa gagal gitu? Bagaimana supaya aku nggak gagal gitu ya? Itu lebih jarang dilakukan gitu ya. Yang kebanyakan orang lakukan adalah yang gini-gini aja, aku nggak apa-apa kok gitu ibaratnya. Kalau dalam keluarga itu juga ada yang seperti itu juga gitu Miss Puri. Jadi ada banyak ini ya, kalau saya perhatikan ada banyak sebab. Yang pertama bisa jadi karena dari lingkungan keluarga itu sendiri yang kurang menekankan untuk munculnya jiwa-jiwa berjuang gitu ya, jiwa-jiwa fight atau tangguh gitu. Kurangnya teladan dari orang tua, kurangnya pembiasaan, kemudian sudut pandang, pola pikir gitu ya. Lingkungan sekitar itu juga sangat berpengaruh sekali tadi seperti yang Miss Hem sampaikan. Apa yang kita baca, seperti apa teman-teman kita itu juga akan ngefek gitu kan. Seseorang itu nantinya akan punya daya juang atau enggak gitu. Sama tadi ketika dia melihat pengalaman orang lain, ketika dia merasakan mungkin sakitnya gitu ya, harus menunda kesenangan saat berjuang gitu. Kadang-kadang ada orang yang udah merotol duluan memang gitu, sebelum mereka menganalisa bagaimana caranya bahwa itu sebenarnya bisa diwujudkan kok keinginannya kan. Seperti itu Miss. Yes, kalau letak geografis dia tinggal cukup berpengaruh nggak ya? Misalnya kita yang tinggal di desa pelosok gitu ya, dengan kemudian kita yang tinggal di perkotaan yang cukup mendukung banyak hal, IT dan lain sebagainya, itu termasuk juga faktor kan kayaknya ya. Iya, bener. Bakal ngefek sekali kan, banyaknya perputaran informasi juga itu, termasuk kesediaan ini kali ya, maksudnya fasilitas kan akhirnya gitu. Semakin banyak fasilitasnya itu kan kemungkinan untuk bertumbuh, kemungkinan untuk berkembang itu kan lebih cepat pasti daripada yang fasilitasnya terbatas gitu. Iya, ya contoh kayaknya contoh nyatanya saat ini pandemi, kalau dibandingkan dengan tidak pandemi, awalnya kita tidak tahu dan tidak harus menggunakan banyak keilmuan tentang IT, akhirnya kan ada satu perubahan yang membuat kita memilih di situ kan. Benar-benar, tapi tetap ada juga loh Miss Hem, orang-orang yang sembuh duluan gitu. Nah, itu pengecualian itu berarti. Tadi mungkin ini termasuk yang dibilang sama Miss Suri tadi ya. Sebenarnya kita tuh born to be a winner gitu, tapi kenapa kok ada orang yang seperti ini gitu. Jadi be loser. Kenapa memilih tuh be loser gitu. Padahal yang namanya IT atau apapun tuh kan bisa dipelajari ya sebenarnya kalau mau ya. Nah sekarang kalau misalnya nih kita ini sudah berusaha pol-polan, tapi rasanya di segala bidang itu kita jajal dengan top speed gitu ya, dengan usaha maksimal. Nah, maksimal. Tapi kan setiap manusia itu pasti punya kelemahan gitu ya. Iya. Pasti kita punya hal-hal yang memang kita tuh gak di situ gitu, tidak di situ bidang keahlian kita. Nah, untuk mengetahui batasan-batasan di mana akhirnya kita harus sadar bahwa itu bukan keahlian kita, nah, kita bukan di situ, itu gimana tipsnya supaya kita nggak istilahnya terus memaksa ke suatu hal yang memang sebenarnya kita nggak di situ gitu. Gimana Miss? Kalau almarhum ibuku itu mengatakan begini,
selama ilmu itu ketok masih bisa dilihat, masih bisa dirasakan, jangan bilang tidak bisa ya. Sehingga itu memotivasi untuk ya ini kan bisa. Kayak misalnya listrik itu serumit apapun kalau ditulis dalam rumus fisika kan sulit ya, tapi kalau langsung dilakukan gile setrum iki sakmene gitu ya, itu kan mudah. Ada prinsip itu juga. Terus kemudian kalau usaha wis pol-polan terus harus menyerah bahwa tidak bisa, itu berarti kan pasti tidaknya sekali dua kali kan terjebak di satu lubang yang sama. Berarti ya harus bilang bahwa oke, saya sepertinya kalau di bidang ini mungkin tidak secepat ketika saya melaksanakan di bidang lain, bukan berarti saya tidak bisa. Nah, kalau menurut saya itu harus tetap ada ruang itu. Kayak kita orang yang sekarang sedang istilah yang sedang keren trendy dan dikampanyekan growth mindset-nya itu kudu jalan. Itu ya. Ya artinya itu balik lagi kalau kita sadar bahwa manusia itu diciptakan Allah dengan segala kesempurnaannya, bahkan dari makhluk lain itu Allah mengistimewakan kita, maka sesungguhnya Allah punya desain yang sungguh luar biasa untuk manusia. Kita sudah sering mendengarkan bahwa otak kita ini sebenarnya kan jauh lebih sekian mega apa-apa dari komputer kan sebenarnya. Cuman kalau istilah para ulama itu, kalau kita punya pedang senjata tapi tidak pernah diasah ya tumpul. Itu kan. Jadi kecerdasan apapun itu potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kudu didolei. Nah biasanya memang Miss Wuri, kalau pribadi-pribadi yang sudah disampaikan Miss Wuri di depan tadi, cukup beginilah, itu koyokan dek gak tahu menderita. Maka dosen saya pernah bilang begini, kalau orang itu tidak pernah dalam kondisi yang dia akhirnya tergugah untuk melompat dari satu kondisi, ya dia akan segitu-segitu doang. Kalau kita sudah stuck pada satu tempat, ya jangan bilang bahwa koyokannya aku gak iso maneh gitu. Ya cari dulu, rehat sejenak yang pernah kita bicarakan itu, terus kira-kira pintu mana lagi yang Allah kasih untuk membuat kita menjadi orang yang lebih berarti, melihat satu sisi kita dari kacamata yang lain, barangkali menemukannya lagi. Kayaknya gitu deh kalau dari sisi saya, kalau ingin berbuat lebih. Baik. Kalau Miss Happy gimana, Miss Happy? Ini yang pertama memang kita harus punya waktu sama diri kita sendiri dulu ya, karena kan untuk tahu kita itu lebihnya di mana, kita tuh kurangnya di mana. Yang pertama ada dua cara sebenarnya. Yang pertama kita tanya diri kita, yang kedua kita tanya sama orang lain. Cara yang pertama dulu ya, kita harus punya waktu dulu sama diri kita gitu, untuk benar-benar jujur gitu, melihat, merasakan, menilai gitu. Ketika kita melakukan suatu aktivitas tuh hasilnya gimana, optimal nggak gitu. Setelah tadi yang Miss Hem sampaikan ya, kita harus berjuang mencoba dengan segala macam cara, effort dan sebagainya gitu ya. Ketika di bidang A ini sama di bidang B sama di bidang C yang kita coba tadi, mana yang optimal, mana yang kurang optimal, apakah yang salah atau yang kurang itu di usaha kita, atau semuanya sudah sama-sama optimal, sudah sama-sama maksimal, tapi memang ya kita memang kurang dalam hal itu gitu. Karena kalau misalnya saya sendiri gitu, kalau di bidang seni sudah saya cukup tahu diri dengan kemampuan saya gitu. Misalnya gambar, terutama gambar gini ya. Menurut saya ya, saya tuh sudah berusaha, tapi ketika sudah selesai, sudah jadi, misalnya dulu waktu bikin ini aja deh, waktu bikin sabun kodok dulu, zaman sekolah itu ya, kan ada bikin apa itu, ukir-ukiran sabun kodok itu. Ukir-ukiran sabun. Nah itu, dalam bayangan saya tuh mau bikin pedang gitu. Sampai sabun itu cuil, tinggal kecil ya, enggak jadi pedangnya, sampai jadinya satu jentikan saya ukir-ukir terus nyoba gini, enggak jadi akhirnya, sampai ya sudah, akhirnya saya harus mengakui bahwa imajinasi saya untuk menggambar sebuah pedang itu yang pertama enggak jadi itu imajinasinya. Yang kedua, motorik halus saya untuk nyungkili sabun untuk akhirnya menjadi sebuah bentuk pedang itu memang enggak jadi. Dan itu saya sudah benar-benar niat sama diri saya,
saya harus bikin sendiri, nggak boleh dibuatkan sama kakak saya. Biasanya kalau masalah seni gitu udah kakak saya yang turun tangan, tapi ini saya harus bikin sendiri. Ternyata beneran sampai sabunnya habis, ya udah nggak jadi, jembelan akhirnya kecil, nggak jelas itu bentuknya bentuk apa gitu. Ya sudah, akhirnya saya kumpulkan. Ketika beberapa kali terjadi seperti itu, terus akhirnya saya ngeh bahwa oke, memang saya bukan di bidang seni gitu, tapi saya ada hal lain gitu. Ketika yang ternyata saya melakukan hal yang lain tuh ternyata saya merasa nyaman, saya merasa kok ini mudah, ternyata saya tertarik untuk mengulik lebih jauh gitu. Ketika ada kesulitan-kesulitan tuh saya tertarik untuk searching dan mencari tahu lebih dalam gitu. Dan ternyata ada apresiasi juga dari orang lain terkait hal itu gitu. Jadi akhirnya iya gitu, berarti memang bener nih yang tak rasain. Yang bidang ini nih kayaknya bukan aku banget, sementara yang ini kayaknya aku masih bisa tekunin lebih dalam supaya aku lebih bisa bermanfaat mungkin, atau lebih bisa memberikan banyak hal yang positif mungkin di bidang-bidang yang tadi memang lebih lebih unggul tadi ya gitu. Jadi yang pertama memang kalau kita mau tahu kapasitas kita, yang pertamanya memang kita harus evaluasi, refleksi, kita harus jujur, punya waktu untuk diri kita sendiri dan jujur mengakui bahwa memang ini hasilku jelek kalau melakukan ini, nggak oke gitu. Mau menerima masukan gitu, mau menerima saran dari orang lain, kritikan orang lain, sehingga kita akhirnya bisa lebih imbang gitu, menilai kapasitas dan kemampuan kita, potensi-potensi kita, seperti itu ya kayaknya. Baik, nah sekarang ini untuk bisa mengetahui sejauh mana kita bisa, kita kan harus berani mencoba. Nah, tips untuk berani mencoba itu seperti itu gimana kira-kira? Karena kan banyak juga yang untuk mencoba aja itu sudah ya nggak mau gitu. Nah, gimana caranya supaya berani mencoba gitu? Ya dicoba sekarang aja. Ke siapa dulu? Miss ya. Bener. Ya dicoba aja, orang mencoba. Aku kalau ditanya tips itu agak tidak bisa memberikan secara umum, karena kalau tips yang sudah pada hubungannya dengan diri sendiri itu kadang-kadang kayak kita mau menasihati orang atau beri semangat orang sekuat apapun, tapi kalau di dalam diri orang tersebut atau diri kita sendiri yang dinasihati orang itu tidak terbuka kuncinya, ya agak susah gitu. Nah, makanya kalau bagaimana supaya kita berani mencoba, ya dalam otak kita jangan pernah dikasih kamus bahwa gagal itu adalah sebuah hal yang terakhir, malah harus diubah, minimal digeser lah katanya ilmu yang tadi saya bilang tuh. Kalau gagal itu berarti ada pintu baru untuk berusaha kan gitu. Kalau orang yang mudah putus asa maka gagal itu adalah kesempatan tertutup, tapi bagi orang yang pengen benar-benar mengetahui dirinya sendiri, gagal itu adalah satu pintu yang akan membuka pintu lain untuk dia lebih kreatif, untuk dia lebih punya kesempatan untuk cara baru melakukan sesuatu itu. Sehingga jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu ya keseimbangan orang bisa disebut berhasil karena harus tahu gagal dulu itu. Terus ya cok males yang kedua, karena males itu masya Allah sifatnya yang dihembuskan oleh musuh besar kita itu kemalasan. Orang kalau sudah bilang males itu bahkan sampai otaknya pun tidak akan respon. Ayo dong ini kita nyoba ini, males. Sudah, kalau sudah males itu terkunci berarti ya. Kata males itu sesungguhnya mengunci cara berpikir kita, apalagi mengunci seluruh gerakan tubuh kita. Males aja nih, silakan tiduran aja gitu. Makanya kalau kita berada di dunia pendidikan, terus khususnya saya kalau misalnya ngajak sesuatu kegiatan kepada anak-anak terus dijawab males sih, kudu ya oke, harus ada cara supaya mereka bisa bangkit. Itu beneran deh, coba kita ingat kata males sama nggak tahu itu adalah mengunci seluruh kemampuan yang sesungguhnya dikasih Allah sama kita. Ya itu buangan dulu, kamus itu dibuang dulu, dan tidak bisa membuang itu kayak nyabut duri ikan yang gede itu kayak nyabut paku aja masih ada bekasnya kan.
S2 aja lah kalau dari saya, Miss Happy aku tambah. Gimana nih Miss Happy tipsnya? Iya. Iya benar, saya juga ini sih sepakat tadi ya sama Miss Hem bahwa memang yang pertama itu mindset dulu gitu. Kalau mindsetnya itu terbuka, dia akan lebih mudah ya untuk mencoba hal-hal baru gitu. Urusan dia nggak pede, takut dan sebagainya itu urusan yang berbeda ya gitu. Tapi setidaknya dia mau ada keinginan gitu untuk mencoba hal yang baru gitu. Tapi kalau udah mindsetnya tertutup, misalnya nggak usah nggak bisa aku dan sebagainya, itu memang agak sulit untuk mengarahkan orang-orang yang begitu gitu. Tapi kalau dia mindsetnya terbuka, kayak punya gini, dia tahu gitu, dengan mencoba hal baru tuh sebenarnya apa sih yang dia dapatkan dari situ, itu akan sebenarnya lebih memudahkan seseorang untuk tertarik mendalami suatu hal yang mungkin selama ini belum pernah dia lakukan gitu. Keuntungannya apa sih nanti ketika dia mencoba hal itu gitu. Hal positifnya apa sih yang akan dia dapatkan gitu. Itu akan lebih memancing gitu ya seseorang untuk mau mencoba hal baru yang mungkin selama ini dihindari atau mungkin belum pernah dicoba gitu. Terus yang kedua, benar tadi, kita memang harus berani coba gitu, tapi jangan lupa ya bahwa tetap ada rambu-rambunya, nggak semua harus dicoba gitu. Kita harus tahu juga mana yang harus dicoba, mana yang boleh dicoba, mana yang nggak boleh, mana yang memang udah dihindari aja, seperti itu. Jadi yang pertama tadi, tipsnya adalah memiliki pikiran terbuka gitu ya, mindset terbuka gitu, bahwa ketika kita mencoba hal baru yang positif gitu, insya Allah itu tidak akan ada ruginya buat kita gitu. Setidaknya kita jadi punya wawasan yang lebih, setidaknya kita bisa jadi punya pemikiran yang lebih, punya pengalaman yang lebih, yang mungkin nanti itu bisa bermanfaat ke depannya, atau bisa kita bagikan mungkin untuk orang lain, pengalaman yang kita mencoba hal baru tadi gitu. Terus yang kedua, kita cari tahu keuntungannya apa sih, plusnya apa sih, positifnya apa sih ketika kita mencoba hal baru tadi gitu. Kira-kira akan menambah nilai positif apa ya dalam kehidupan kita gitu. Biasanya kalau kita merasa ada banyak kelebihan atau banyak keuntungan, itu juga akan lebih termotivasi untuk mencoba hal baru yang mungkin selama ini kita masih takut-takut gitu ya untuk memulai gitu. Terus tadi seperti yang dibilang sama Miss Em, nggak usah mikir mau gagal atau mau berhasil, coba aja dulu gitu. Toh ketika kita mencoba hal baru itu bukan perlombaan kok, bukan berarti kita harus jadi apa enggak. Coba aja dulu, nikmati aja dulu gitu, enjoy atau enggak. Nanti mau nggak diterusin juga nggak apa-apa, nanti mau dilanjutin juga ayo gitu. Yang penting coba aja dulu gitu, nggak usah mikir yang terlalu jauh gitu. Jadi supaya kita juga bisa naker, kita bisa menikmati gitu. Kalau belum kita udah mikir nggak bisa, kayaknya kok nggak bisa enjoy, akhirnya malah nggak bisa nanti naker diri kita nanti mau lanjut atau enggak. Seperti itu sih Miss. Jadi ya udah coba aja gitu. Nanti selanjutnya mau kayak gimana ya dipikirin nanti, kayak gitu. Mencoba hal baru tuh bukan berarti seperti ikut lomba gitu yang nanti akan menang atau kalah, akan berhasil atau gagal, bukan yang seperti itu gitu. Jadi untuk memperkaya diri. Baik, luar biasa ini ya. Nah, ini perlu diambil kesimpulan bahwa sebagai manusia yang born to be a winner, yang kita lahir ke dunia ini untuk sebagai pemenang, seharusnya kita mempunyai daya juang yang lebih tinggi gitu ya dari standar gitu. Terus kemudian kita juga tetap harus punya keyakinan bahwa kita itu pasti akan dapat alternatif jalan keluar ya, Pak Ika. Iya. Alternatif jalan keluar, solusi ya, ketika kita menemui jalan buntu. Jadi menyerah itu sama sekali bukan sebuah pilihan gitu ya. Pasti akan ada jalan-jalan yang lain gitu. Terus tadi yang saya ingat dari Miss Hem tadi itu just do it tuh, kayak iklannya Nike. Just do it. Ya kalau ini ya capek ya, lakukan aja. Nggak usah dipikir terlalu jauh gitu. Just do it, lakukan. Nanti dari situ kita pasti baru bisa menakar, seperti kata tadi Miss Happy ya, bisa menakar mana hal-hal yang mungkin cocok buat kita, mana yang mungkin tidak cocok. Begitu. Apa mana kalau just enggak, kalau just duitnya itu nanti dapat duit ya tambah asik. Tambah cocok gitu.
Lah itu. Baik, Miss Happy. Ini terima kasih sekali malam ini ya. Sama-sama. Semoga kita benar-benar jadi manusia yang ini ya, memanfaatkan takdir kita sebagai yang born to be winner, guys. Menjadi manusia-manusia yang sukses tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan kita Alhamdulillahirabbil ya, dan kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.